Itu. Dan kesananya ikhlas membantu orang meraih cita dan asa. Kenapa harus ada ikhlasnya? Di samping iman Islam ihsan harus ada ikhlasnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Iman akan runtuh tidak ikhlas. Islam akan runtuh tidak ikhlas. Ihsan akan runtuh ketika tidak ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah bersama dengan perwakilan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kali pertama datang ke masjid ini. Seingat saya sudah 3 kali. Yang kedua kali itu ngisi Jumat badal ayahanda, ayah mertua Bapak Kiai Haji Mukhtar Khalil. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan. Yang ketiga juga sempat disuruh untuk badal, tapi saya tidak bisa, maka diwakili oleh paman saya, Bapak Dr. Endang Munawar MPDI. Beliau salah satu dosen di UIN dan di Universitas Garut Unika. Pernah gak isi di sini? Alhamdulillah kita dipertemukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nama saya tadi disebutkan Muhammad Syah Muntaki Badrul Munir. Karena kepanjangan maka dibuatlah singkatan Mursi. Jadi Mursi itu singkatannya, ya, Muhammad Syah Muntaki Badrul Munir. Karena Syah Muntaki sendiri itu singkatan. Nama Aki, Nini, Uyut, Bao, Jengaware termasuk nama ayah dan ibu. Syah Muntaki Badrul Munir itu adalah itu dicantumkan dalam ijazah karena biar ingat nenek moyang. Istilah Sundana ulah pokok kana purwadaksi. Karena Rasul bersabda, jangan sampai kita memutuskan apa yang menjadi kebiasaan daripada nenek moyang, apa yang menjadi habit, bahkan apa yang menjadi potensi keluarga. Ya. Seyogianya kita sebagai seorang pewaris, sebagai seorang generasi penerus, punyalah keinginan, punyalah cita-cita bahwa saya ingin meneruskan perjuangan ayah saya. Ketika muncul kalimat dari ibunya misalkan kepada anaknya karena dia emosi, jangan kau seperti ayahmu, itu adalah kalimat tidak syukur. Jadi buatlah si anak itu bangga punya ayah seperti kita. Jadilah nak kamu seperti ayahmu. Usia 65 tahun ke masjidnya rajin. Sedang sakit tetap ke masjid. Kamu kok penyakitnya rorombehen sudah gak Jumatan. Ya begitu. Buatlah anak kita itu bangga kepada orang tuanya. Karena Rasul bersabda, al-waladu sirru abihi, bahwa anak itu menerjemahkan rahasia orang tuanya. Maka kata Nabi, barang siapa yang memutuskan tadi kebiasaan orang tuanya sehingga tidak ada kebanggaan anak kepada orang tuanya, fayutbiullah nur, maka Allah akan mematikan cahayanya. Artinya punten-punten hilang keberkahannya. Kita suka melihat ya, kalau nenek moyangna PNS, kadieu teh PNS gitunya. Kenapa jadi komunikasinya gitu, Pak? So, kalau kamu nanya ka ditu we ka STPDN cenah kitu. Da bapaknya baheula di dinya aya kawawuh pasti asup cenah kitulah. Ya. Kami atau saya sempat buntang-banting ya, pengen jadi pengusaha. Gak mau disebut anak ustad karena kere saat itu. Tapi ternyata kuliah S1 ekonomi, S2 ekonomi, anger we ngustad gitu. Anger ngustada, tidituna gitu ya. Makanya di dalam nama saya inisial Mursi itu ada AA-nya. AA itu singkatan, Pak Haji. Anak ajengan. Gitu nya. Gitu, anak ajengan.
ya ngalap berkah tapaul kepun bapa bahwa ayah saya ajengan, kakek saya juga Kiai Mahmudin, uyut saya juga Kiai Pak Sarnuji, terus kesananya ke Raden Kian Santang dari ayah. Kalau dari ibu nyambungnya di Polosari, ya ke Mama Eyang Salinggi, nyambungnya ke Prabu Gesan Ulun ke sana. Itu nenek moyang kami. Jadi ayahnya terehna merenan ngustan baik itu, ya. Cuman ini bersyukur, berarti bersyukur ya, bersyukur. Dulu nggak mau jadi anak ustad karena kere, gitu ya. Tapi ternyata berkah sekarang, ya. Punya anak ustad tuh jadi semacam ada apa ya? Ada bisikan. Waduh, bahasanya bisikan ya. Kalau bisikan itu konotasinya negatif. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan bisikan itu siapa? Khannas, ya, minal jinnati wan nas. Itu sesuatu konotasinya yang negatif. Tapi ini ya ada semacam insting yang alamiah. Waktu SMA itu punya moto ketika diangkat menjadi ketua rohis di SMA di Lembang itu, Ikrisma namanya, Ikatan Remaja Masjid Al-Hikmah ya, Ikatan Remaja Masjid Al-Hikmah SMA 1 Lembang. Itu punya moto, karena jadi pemimpin kan harus punya visi, misi, punya jargon. Maka saat itu secara spontan itu motonya adalah membuka hati, pikiran, jalan, dan ikhlas membantu orang meraih cita dan asa. Itu moto hidup waktu SMA. Ketika jadi ketua rohis, karena saat itu ketua rohis itu paling bergengsi ketimbang ketua OSIS. Karena setiap anggota OSIS harus jadi rohis di zaman saya dulu. Tapi tidak setiap rohis harus jadi OSIS. Maka ketua OSIS saat itu adalah anggota saya di masjid. Jadi keadaan sekolah secara general itu ya kumaha rohis gitu enak. Pokoknya mah muludan ya, jadi muludan gitu. Tiap Jumat di jilbab, usulkan ke kepala sekolah di jilbab. Alhamdulillah ada kenceleng Jumat seperti itu. Ya, karena OSISnya, anak-anak OSISnya itu wajib menjadi anggota Ikrisma. Saat itu seperti itu. Nah, setelah diselidiki, setelah usia dewasa, ternyata itu nyambung. Hakikat manusia itu seperti itu, Pak. Hati, pikiran, jalan. Hanya ada 3. Hakikat kita semuanya hanya ada 3, yaitu apa saja? Hati, pikiran, jalan. Hati, pikiran, jalan ini adalah konsep arkanuddin. Konsep apa? Arkanuddin. Arkanuddin itu rukun agama. Malaikat Jibril datang kepada Kangjeng Nabi. Apa itu agama? Maka diterangkan ada 3 rukunnya. Apa? Iman, Islam, ihsan. Sudah hafal semuanya? Apa? Iman, Islam, ihsan. Itu hakikat kita. Jadi kita itu harus memiliki rukun, harus memiliki pondasi, harus memiliki keteguhan, prinsip yang menempel di dalam sanubari kita, menerapkan dan merealisasikan iman, Islam, ihsan. Ketika seseorang muqaddimah kadang kelewat ihsannya, betul. Ya, semoga kita dikuatkan iman dan Islam, betul. Ihsannya nggak kebawa. Padahal arkanuddin ada 3, ihsan yang ketiga. Iman, Islam, ihsan ini punya produk. Produk daripada iman apa? Akidah. Produk akidah apa? Tauhid. Tauhid itu apa? Tujuannya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. Islam punya produk. Produknya apa? Syariah. Maqasidus syar'iyyah. Jadi yang 4 itu ya, ada munakahat, ada jinayah, ada tentang muamalah, ada juga tentang satu lagi apa? Ya, munakahat, jinayat, kemudian muamalah dan apa? Dan syariah. Jadi yang keempat itu. Kemudian ada satu lagi ihsan. Ihsan produknya apa?
Atau kalau kita bilang Islam itu produknya fikih. Islam produknya apa? Fikih. Maka fikih ada cabangnya, termasuk ada siasa di situ. Ihsan punya produk ihsan itu apa? Ihsan produknya tasawuf. Cara mudah memahami tasawufnya adalah akhlak. Maka orang yang mengamalkan ihsan dia disebut sebagai la'ala khuluqin azim, berakhlak mulia. Atau dia disebut dengan sufi. Jadi sufi itu orang yang mengamalkan ihsan. Bahasa lainnya disebut berthariqah. Jadi kita jangan tabu dengan thariqah. Thariqah itu bagian daripada arkanuddin. Seseorang yang mengaku dia sempurna agamanya tetapi tidak mengamalkan thariqah atau anti dengan thariqah, maka dia tidak punya jalan, tidak akan wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau diterjemahkan oleh anak muda dulu bahwa membuka hati, pikiran, jalan. Membuka hati itu berarti membuka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikiran itu apa? Ya pikiran itu rasio. Rasio itu isinya ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang syariah, ilmu tentang fikih, muamalah, jinayahnya dipelajari. Begitu. Karena apa? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seseorang mengamalkan Islam tetapi tidak menggunakan ilmu, maka amalnya ditolak. La tuqbalu, tidak akan diterima. Gitu. Jelas Bapak Ibu? Ya. Jadi itu rasio. Membuka hati, pikiran, jalan. Jalan itu bahasa Arabnya thariqun diantaranya. Ya, itu dimuanaskeun gitu kan, thariqatun, thariqah. Itu waktu SMA teu kabayang bikin konsep eta, nu penting mah ganjil we, eta da meureunnan pedah we anak ustad meureunnya, tiba-tiba ngimpleng na teh hade. Nah, moto itu dijadikan jargon yayasan kami, Pondok Pesantren Darun Nasyah. Alhamdulillah sekarang sudah menyelenggarakan akses pendidikan yang mulai TK, MDT, MI, SMP, SMA, dan kita bekerja sama dengan salah satu universitas menyelenggarakan kelas jauh atau beasiswa bidik misi gitu Pak Haji, ke IPK ya. Kita dapat kuota 200 mahasiswa. Itu, dan kesananya ikhlas membantu orang meraih cita dan asa. Kenapa harus ada ikhlasnya? Di samping iman Islam ihsan harus ada ikhlasnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Iman akan runtuh tidak ikhlas. Islam akan runtuh tidak ikhlas. Ihsan akan runtuh ketika tidak ikhlas. Celak putih enak deh. Celak herang geuning naon deh. Nya kitulah nya. Ya ikhlas mah kitunya. Kumaha Pak Haji? Caina herang laukna berang. Celak boda naon itu? Celak bodas, celik putih gitu. Hah? Celik putih, celak herang. Nah, itu. Celik putih, celak herang. Ya, caina herang laukna beunang. Nah, caina herang laukna beunang itu adalah konsep apa? Udkhulu fisilmi kafatan. Masuklah ke dalam kedamaian. Itu pisilmi di situ saur sastra Arab mapan sanes al-Islamu da al-Islamu mah makrifat Pak Hajinya. Ieu mah sanes al-Islamu pisilmi. Masuklah ke dalam agama Islam dengan apa? Dengan menyeluruh. Kumaha menyeluruh teh? Wah, jadi salah kaprah. Tapi pisilmi di situ dalam satu tafsir dijelaskan masuklah ke dalam kedamaian. Apa yang disebut dengan kedamaian? Masuklah ke dalam suara mayoritas. Diambilnya dari mana? Diambilnya dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ummati la tajtami'u 'ala dhalal fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisyiwadil aqdam. Sesungguhnya umatku tidak akan berjamaah, tidak akan bermayoritas dalam kesesatan. Kalau kalian melihat perbedaan, maka ambillah suara yang paling banyak.
Maka dalam usul fikih disebutkan masti'malun nasi hujjatun yajibu alaih. Apa yang dilakukan banyak manusia itu cukup menjadi hujjah, menjadi dalil yang wajib kita pun melaksanakannya. Itu ya alhamdulillah sekarang di kita jamaah itu sebetulnya jamaah itu bisa dikatakan jamaah mah homogen. Anon ari homogen teh satu suara. Apa suara jamaah? Jamaah mah kumaha ulama, umat mah kumaha ulama, ulama anu mawa, umat anu milu. Begitu konsepnya. Nah justru yang kadang terparsial ini, yang kadang beda-beda ini, kadang punya ego itu adalah justru para kiai, para ustadz. Kamu ikut toriko saya, kamu ikut madhab saya, kamu ikut ajaran saya. Kadang begitu, sehingga dia menolak bahwa ajaran orang lain masalah, ajaran orang lain kurang tepat, ajaran orang lain tidak bersandar kepada Quran dan hadis. Jadi memaksakan seperti itu. Padahal umat mah satu suara, kumaha ulama. Begitu. Maka senang sebetulnya ketika mohon maaf pada zaman konteks sekarang, mungkin dari dulu juga terjadi. Ada dia punten organisasinya apa? Saya ikut Persis. Persis nah ngilu tahlilan cek urang. Gitu. Ya, bahkan Muhammadiyah ngayakeun mulu dan Rajaban. NU ngakuna NU tarawehna 11. Betul gak? Itu bukan krisis identitas, bukan, tetapi itu pembiasan. Salah satu strategi nyata para ulama untuk mengurangi propaganda. Jadi Islam teh nu mana atuh ya teh? Eta we nu beda-beda pokona mah. Ulah jadi ulah hayang sarua. Justru kalau kita sama mudah digoyangnya gara-gara beda-bedanya gitu. Jadi terbiasa. Itu cuman ini kita perlu di sini bijaksana. Ketika banyak perbedaan, yang terjadi adalah kita jangan sampai tujuannya hanya mengkomparasi. Karena Islam itu bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk diamalkan. Itulah hakikat diri kita. Beragama itu untuk diamalkan, bukan untuk dibanding. Aduh, mohon maaf ini sepuh ya, bukan maksud mengajari ya. Ini mah sharing pan tadi nage teori SMA teh gitu, membuka hati, pikiran jalan dan ikhlas membantu orang meraih cita dan asa gitu. Jadi hati pikiran jalan itu apa? Iman, Islam, ihsan. Ada bahasa sakolana. Kita itu harus semut antara 3 elemen. Apa 3 elemennya? Raga, rasio, rasa. Sok, 1, 2, 3. Panangan kanana diangkat Pak Haji, ya sok. Meh teu gampang setruk ya. Sok panangan kanan aya ya. Raga, rasio, rasa. Coba raga rasa dayana. Raga, rasio, rasa. 1, 2, 3. Raga, rasio, rasa. Jadi raga teh naon? Raga teh apa? Ya iya jasad orang. Raga itu berarti harus perangai. Perangainya harus berakhlak. Akhlaknya apa? Akhlakul karimah. Akhlakul karimah teh naon? Ihsan teh. Ihsan itu apa? Tasawuf teh. Tasawuf teh apa? Torikoh teh. Torikoh teh naon? Jalan teh. Cara teh. Metodologi teh. Nah gitu. Itu raga. Jadi perangai kita tetap harus perangainya harus perangai Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham sogirona wala yuakir syarofa kabirna laisa min. Ya, katifahu qad alata qauman ida jalasu indal wiladati sibiyada bi mukhtatani. Katifahu qad alata, pundaknya Kanjeng Nabi senantiasa di atas kauman, di atas kaum. Ida jalasu, ketika kaum duduk, maka Kanjeng Nabi senantiasa paling di atas. Aduh, sanes sim kuring ieu nya sanes. Ya mah ya siga kieu lah nya hartosna kan nah ibu teu dina kursi sok. Karena alhamdulillah ibu tiasa calik. Benten sareng Bu Haji, Bu Hajinya sanes Bu Haji teu sopan, tetapi Bu Haji sudah berbeda apanya? Kebutuhannya. Gitu. Sanes sim kuring teu tiasa calik, da tadi ge calik di handap ngan pedah ieu di pasihan lebar. Da ieu teh kursi hoyong kenging pahala diange pangaosan. Laras gitu. Iya botol minum di cana ka dia sanes promosi amur si sanes. Sanes ieu teh serak ngan bisi
tiba-tiba teu aya suantena cai tos aya gitu. Nah hambet teu ngangenu kleo, ari kleo mah pan tiis ieu mah. Ari tiis mah anggeus rak kitu, mentak cai haneut ieu mah gitu. Ya, sanes promosi tapi ngabejaan, yen sing penting cai haneut gitu ya. Ieu mah. Ya. Ya, seperti itu. Ya, katibahukun alata. Jadi ini hanya simbol saja. Eta panginten gitu. Ya, kita boleh tidak pakai ini, ya boleh, silakan yang normal saja. Kalau mau pilih yang ini, silakan. Mana kaifiatnya, mana cara, diijazah dari siapa. Itu barangkali punten anu tiasa didugikeun, mudah-mudahan aya guna sareng manfaat. Nah, insyaallah sanes waktos tepang deui dengan suara yang menggelegar. Ayeuna mah ripuh ibunya. Nah, enjing agenda 5 pidoana. Ya, tabu salapan di gedung DPR, Komisi 4 hoyong ngariung syukuran tawasul cenah. Da lain ente hungkul jadi DPR teh ulah belagu baheula ge aya DPR teh lagi kitu anggar we maranaot gitu. Ya, kemudian jam 12 teh di Panghegar, di Kiara Condong, di Pasirwangi, kemudian ke Ciahur Gelis dan malamnya di Lembang. Mudah-mudahan disehatkan gitu. Nah, ya, ieu modal Bu, ieu teh suanten teh modal mentak disaeutik-saeutik nih deh. Video anak sadana ge ibu-ibu bapak-bapak cing sehat kok kana cing sehat teh mahal. Ya, wios BPJS teh dicairkeun oga wios. Mayar we hungkul wios keur batur eta mah. Nya urang mah niat teh sedekah. Itu dan nu mahal mah naon sehat. Kitu panginten Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.